Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa ya, ikutin kegiatan aku. Terima kasih yang sudah klik video ini ya. Selamat menonton. Di video kali ini aku mau bikin cemilan. Gak tahu ini namanya cemilan apa, kalian simak aja lah ya nanti jadinya seperti apa. Karena menurut aku ini cemilan sedikit gagal. Sebenarnya aku nggak begitu suka sama cemilan yang aku buat ini, cuman entah kenapa aku tuh rasanya tuh kepengen banget karena dulu aku pernah makan tuh pas masih kerja di Jambi ya. Kawan aku tuh ada jualan, jadi aku tuh pernah makan gitu. Kalau nggak salah tuh 2 kali aku pernah makan, jadi aku masih ingat sama rasanya. Makanya ini aku bikin tuh karena aku tuh terngiang-ngiang sama rasanya lagi, entah yang dinamain nyidam atau emang cuman kepengen doang. Intinya mah ini aku cuman kepengen nyicip gitu, padahal sama makanan ini tuh aku kurang begitu suka. Jadi judulnya tuh rasa yang pernah ada ya. Karena udah lama banget aku tuh nggak makan cemilan ini lagi, tapi entah kenapa kok bisa keinget sama cemilan ini gitu loh. Untuk resep dan caranya ini aku minta resep sama kawan aku yang dulu pernah jualan ya. Jadi ini pakai resep dia. Cuman ini tuh katanya kan diparut semuanya, kayak wortel sama bengkoangnya tuh kan diparut. Cuman aku parutannya udah nggak mempan. Jadi ini aku terpaksa aku iris aja. Menurut aku ini irisannya tuh kayak udah paling kecil banget. Ternyata tuh ini masih salah. Ini kurang kecil. Jadi nanti lihat aja lah kayak apa ya. Untuk bahan-bahannya ini baru sebagian ya yang aku liatin, ada lagi bahan yang belum aku liatin. Cuman ini aku liatin yang mau aku potong-potong dulu, kayak wortel sama bengkoang itu ada. Terus apa sih ini, timun. Kalau timun katanya nggak ditumis ya, cuman ini wortel sama bengkoang aja yang ditumis. Terus nanti juga dipakein sama daging ayam, dada ayam bagiannya, tapi dada ayamnya masih aku rendam, jadi belum itu ya, belum aku liatin. Nanti kalau udah selesai semuanya ini baru motong-motong daging ayamnya. Sama tadi ada tahu juga. Itu tahunya sebenarnya kan harusnya pakai, bukan harusnya sih, mungkin umumnya tuh pakai tahu putih, tapi karena aku nggak punya tahu putih, jadi ini aku pakai tahu kuning. Dan tahu kuningnya tuh itu juga udah aku ungkep, jadi udah ada rasanya gitu. Nah, ini motong wortelnya sudah selesai. Aku lanjutin aja nih mau motong-motong apanya, timunnya. Untuk cara motongnya sih ya aku belum begitu tahu kayak apa detailnya, karena kan aku makan tuh udah dalam keadaan dibungkus. Jadi aku nggak tahu, ini cuman iseng, apa sih, bukan iseng-iseng. Cuman apa sih, otodidak aku aja. Mungkin kayak gini cara motongnya gitu. Tapi kalau untuk wortel sama sama bengkoangnya tuh ya emang katanya diparut. Kalau untuk motong tahu sama motong ayam ataupun motong timunnya tuh ya ini cuman versi aku sendiri motongnya tuh kayak gini. Oh ya, dan juga itu ada pakai kulit lumpia ya, karena di sini eh, utamanya tuh ya harus ada kulit lumpia. Kalau nggak ada kulit lumpia nggak jadi gitu. Nah, ini aku motong timunnya tuh cuman diambil bagian luarnya aja, bijinya nggak aku pakai. Jadi bijinya tuh aku buang ya. Aku tuh bikin cemilan apapun kalau ada bahannya ataupun ada resepnya, dan juga sekiranya aku pinter tuh aku bakal langsung bikin gitu. Jadi biar nggak ada rasa penasaran lagi, dan juga kalau aku lagi kepengen makan apa, dan kalau semisal nggak ada yang jual ya aku berusaha bikin sendiri, walaupun semisal nanti jadinya kayak apa, sesuai ekspektasi atau enggak. Intinya mah mencoba belajar bikin gitu ya. Tapi kalau udah bikin dan sedikit gagal ataupun memang gagal, itu aku tuh bener-bener capek banget karena nggak puas ya sama hasilnya. Tapi kalau misalkan bikin sesuatu yang baru pernah dicoba bikin terus berhasil, itu tuh benar-benar puas banget sama hasilnya dan nggak ada rasa capek-capeknya.
Oh ya, dan ini aku lagi motongin ayamnya ya. Soalnya tadi timunnya udah selesai. Ini aku cuman pakai dada ayam kayak segini ya. Ini juga menurut aku udah banyak karena aku nggak bakal makan banyak. Ini pun aku entah nanti sisanya mau dikemanain. Nanti lihat aja di akhir videonya tuh seperti apa. Ini aku kasih sedikit bocoran dulu ya. Ini tuh di sini tuh aku mau bikin cemilan, katanya tuh namanya popia. Popia basah, entah itu tuh makanan khas mana, dari mana asalnya. Intinya aku karena pernah makan jadi ya ada sedikit tahu gitu ya, dan masih inget sama makanan ini. Tapi untuk asalnya ataupun daerahnya mana dan khas mana aku bener-bener sama sekali nggak tahu ini tuh makanan khas mana gitu. Ini nanti aku bakal kasih judul apa ya yang cocok di sama apa sih yang cocok sama judul video ini, makanan rasa yang pernah ada atau makanan yang sedikit gagal. Aku nggak tahu mau dikasih judul apa ya, intinya kalian bisa baca sendiri aja itu aku sudah kasih judul apa yang tepatnya. Nah, ini ayamnya sudah selesai aku potong-potong ya. Langsung aja yuk kita tumis-tumis. Nah, ini semua bahannya sudah selesai. Kalian bisa ngeliat sendiri itu bahannya apa aja. Terus ini ada bengkoang yang aku potong, tapi ini potongan dua kalinya. Ini yang pertama kalinya tuh katanya kan harus diperes bengkoangnya, dan pas aku peres tuh ini bener-bener hancur banget. Jadi aku nggak pakai yang hancur, aku pakai yang potongan keduanya. Terus nanti potongan yang keduanya tuh bakal aku rebus sebentar biar agak lemes gitu ya, dan nanti aku bakal remes coba. Tapi kalau di resep kawan aku tuh katanya diparut, jadi baru kalau selesai diparut baru diperes gitu, itu nggak hancur. Mungkin karena ini aku potong-potong jadinya hancur. Nah, ini aku inisiatif sendiri pengen nyoba direbus biar agak sedikit lemes baru aku peresin nanti. Takutnya kalau nggak diperes tuh itu ya apa sih, berair. Jadi ini aku inisiatif direbus aja lah dulu sebentar kayak gini, nunggu airnya agak mendidih sebentar baru dimatiin baru diperes. Nah, ini apinya sudah aku matiin ya, tapi ini aku biarin dulu biar agak direndam sebentar. Terus ini aku mau lanjut ngulek untuk bumbu numisnya. Di sini katanya cuman pakai bawang putih, garam, micin sama ketumbar. Jadi ini aku untuk apa sih, untuk bikin tumisan bengkoang sama wortel sama ayamnya ya. Oh ya, dan tadi aku nunjukin di blenderan tuh aku udah blender apa sih, cabe. Itu tuh cabenya pakai cabe keriting, terus pakai tomat sama bawang putih. Nanti tinggal direbus gitu. Katanya sih nggak usah dipakein minyak, langsung aja direbus biar jadinya tuh kayak selai gitu. Nanti kalian bisa ngelihat sendiri aku caranya tuh kayak apa masaknya. Ini bumbunya sudah halus, terus aku lanjut mau nyaring ininya bengkoangnya. Habis disaring baru diperes. Dan pas aku peres tuh alhamdulillahnya ini tuh nggak itu ya, nggak hancur, nggak kayak yang di awal tadi. Tapi kalau kalian mau nyoba bikin ini, resepnya tuh sebenarnya udah bener, rasanya udah enak, menurut aku udah pas rasanya. Tapi untuk cara marut sama wortelnya tuh itu salah aku, maksudnya tuh jangan diiris tapi diparut. Tapi kalau untuk resepnya ini bener ya. Ini aku meresnya paling kayak gini aja ya. Dan ini udah selesai diperes. Lanjut, ini aku mau masak cabenya. Nah, ini untuk cara masak cabenya langsung kayak gini aja ya. Langsung ditaruhin air, terus direbus sampai benar-benar larut. Dan ini ada tambahannya garam, micin sama gula. Oh ya, kalau bengkoangnya diparut tuh itu cuman diperes doang ya, nggak usah direbus. Jadi karena aku tuh nggak diparut, jadi aku rebus dulu. Tujuan aku ngerebus tuh biar bisa diperes gitu intinya mah. Dan ini aku langsung aja numis bumbu yang tadi aku ulek buat numis itu ayamnya. Sebenarnya ini harusnya tadi aku goreng tahu dulu baru numis-numis ya, tapi karena udah terlanjur
numis bumbunya, ya udah nanti tahunya terakhir aja. Aku nggak tahu resep aslinya tuh tahunya digoreng dulu baru dicampur atau digoreng terpisah, tapi ini di sini tuh aku goreng terpisah ya. Dan mohon maaf kalau penjelasan aku tuh sedikit blepot-blepot, bukan sedikit lagi tapi emang belepotan banget. Intinya mah kalian kalau kalau penasaran sama resep makanan ini, kalian bisa lihat di YouTube yang lainnya yang lebih detail dan lebih enak cara penjelasannya. Kalau di sini mah aku nge-share resep abal-abal dan ngejelasinnya pun abal-abal banget, sedikit ya, bukan sedikit lagi tapi emang belepotan banget. Karena aku pribadi tuh tipe orang yang nggak bisa nyusun kata-kata dengan bagus, jadi aku tuh kalau dubbing tuh makanya suka belepotan kayak gini. Soalnya ya emang aku nggak bisa ngomong yang cara bagus gitu. Tapi mungkin kalau dengan pakai bahasa bahasa Jawa mungkin lebih lancar ya, karena ini pakai bahasa Indonesia jadi harus mikir dulu. Karena aku kan aslinya orang Jawa, jadi nggak bisa ngilangin bahasa Jawanya gitu. Jadi kalau untuk ngomong bahasa Indonesia tuh ya campur-campuran kayak gini, agak sedikit belepotan dan agak sedikit mikir dulu gitu intinya mah. Nah ini ya udah aku masukin wortelnya, terus aku masukin bengkoangnya. Di sini bengkoangnya tuh masih itu ya, masih apa sih, masih ada tekstur keras-kerasnya gitu. Intinya ini bengkoangnya tuh nggak lembek. Soalnya seingat aku tuh makanan ini tuh emang nggak lembek ya isiannya. Jadi ini aku paling numisnya sebentar aja biar nggak lembek. Jadi ini pas aku numis tuh aku nggak taruh garam sama micin lagi ya, soalnya kan tadi pas ngulek bumbunya udah aku taruh semuanya. Jadi itu udah pas banget rasanya menurut aku. Dan ini untuk sambelnya juga sebentar lagi mateng. Untuk isiannya ini udah mateng ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, lumayan banyak banget. Lanjut, di sini aku mau goreng tahunya, cuman ini pakai minyak sedikit karena tahunya kan udah aku ungkep. Jadi menurut aku ditumis-tumis aja sebentar tahunya biar agak kering. Sambilan nunggu tahunya matang, di sini juga aku mau mindahin ininya ya, cabenya, biar nggak berantakan. Nanti tinggal dibungkus-bungkus kalau udah selesai semuanya. Dan mohon maaf ya, dubbing kali ini tuh bener-bener berisik banget di luar, karena ini aku dubbingnya tuh siang hari, jadi pas anak-anak tuh main di depan, jadi berisik banget. Nah ini udah selesai semuanya, langsung aja yuk kita bungkus-bungkus. Ini tadi kulit lumpiahnya tuh aku kukus sebentar di Magicom, jadi biar nggak kelihatan apa sih, nggak kelihatan mentah banget. Padahal ini udah matang ya, tapi kayak kalau nggak digoreng tuh emang kayak kelihatan mentah. Nah seingat aku tuh kayak gini ya cara penyajiannya. Sebenarnya tuh pakai selada, cuman di sini karena aku nggak suka selada, jadi di sini aku nggak pakein selada. Paling pakein kayak gini aja ya. Ini tuh cara makannya tuh mentahan emang kayak gini. Jadi kulit lumpiahnya tuh mentahan kayak gini, nggak digoreng lagi ataupun dikukus lagi. Terus ini aku pakein bawang goreng dan langsung dilipat. Nah, kenapa aku bilangnya sedikit gagal? Karena pas aku bungkus tuh pecah. Jadi aku bener-bener di sini tuh udah kesel banget kok jadinya pecah. Padahal tadi udah selesai semuanya ya, tinggal bungkus-bungkusnya. Jadi di sini aku nyerah. Di sini aku cuman bungkus 2 aja untuk yang mentah, dan lanjut di sini aku mau bungkus yang untuk digoreng aja.
karena di awal tadi udah pecah-pecah gitu, jadi ya udahlah aku goreng aja nanti gitu kan. Jadi ini untuk yang digoreng tuh nggak aku pakein cabe, terus nggak aku pakein timun, karena kalau dipakein cabe sama timun tuh pasti kalau digoreng itu ya nggak bagus. Dan ini judulnya aku bikin lumpia goreng. Niat awal mau bikin popia tapi akhirnya bikin jadinya tuh lumpia goreng. Isiannya ya isian kayak gini, isian popya. Ini aku langsung goreng aja, dan juga aku ini gorengnya lumayan banyak karena di sini pas kebenaran ada kawan aku lagi main, jadi nih ya udahlah kebenaran banget buat wedangan gitu ya. Jadi biar cepet habis aja, soalnya di sini aku udah kesel. Jadi pas tadi popia tuh aku cuman bungkus 2 biji. Ini aku mau coba makan ya. Dan kayak gini untuk apa sih, untuk ya ini untuk bentuknya kayak gini lah intinya. Karena aku emang nggak begitu suka banget sama makanan ini, jadi ini pas aku makan 1 biji tuh emang udah terobati rasanya. Intinya aku udah nggak penasaran lagi sama rasanya ya, sama rasa yang pernah ada gitu. Jadi menurut aku udah terobati, jadi ini nggak nyesel-nyesel banget. Ini aku review jujur soal masakan aku ataupun cemilan aku kali ini ya. Nah, untuk yang popia tadi menurut aku tuh rasanya hampir mirip banget sama yang kawan aku jual. Jadi aku udah nggak penasaran lagi sama rasa popia gitu. Dulu pernah makan dan sekarang udah makan lagi gitu. Intinya nggak biar nggak ngiler gitu. Dan ya udah sampai sini aja dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.